Good morning survivors, how you doing? Welcome back again to my channel Just Felix in San Francisco. Dan di pagi hari ini kita lagi mau jalan-jalan ngelewatin Oracle Park sampai Ferry Building. Dan sekaligus gue mau cerita mengenai gimana sih kerjaan gue dari awal, cerita dari awal gue tiba sampai saat ini gue kerja di suatu bank. So stay tune terus and see you after the intro. Nah, jadi ginilah kondisi San Francisco sekitar jam 8 pagi weekend. Kita mau jalan-jalan dari lokasi apartemen ke yang namanya Ferry Building dan kita ngelewatin Oracle Park. Ini stadium khusus untuk baseball. Jadi baseball itu salah satu sports favorit di seluruh US dan nama tim kita San Francisco adalah SF Giants. Nah, itu salah satu tim favorit dan banyak banget pendukungnya. So, let's enjoy landscape kota San Francisco sambil gue cerita-cerita pengalaman gue cari kerja dari awal sampai sekarang. Nah, ini Oracle Park, SF Giant Stadium. Sekali lagi, oh look at that, ini maybe Hall of Fame-nya pemain-pemain terkenal SF Giant ditaruh di situ ya. So langsung aja, gue pertama kali datang ke Amerika itu gue masih inget banget tanggal 1 Mei 2017. Minggu-minggu awal itu gue gunain untuk ngilangin jet lag, ngatur-ngatur barang, beli groceries, dan sambil nunggu SS number. Dan waktu itu kebetulan SS number gue bermasalah dan gue harus bikin manual ke kantornya. Jadi kurang lebih minggu kedua, minggu ketiga gue udah mulai cari-cari kerja tuh. Soalnya berhubung duit yang gue bawa waktu itu terbatas banget, jadi gue harus cari kerjaan as soon as possible. So pertama kali gue saranin kalau cari kerja ya website terkenal cuman ada dua sih di sini, Indeed.com sama Glassdoor.com. Indeed.com lebih banyak kerjaan bervariasi sih. Glassdoor.com lebih ke company yang lebih ke profesional sih. Itu menurut gue sih. Kerjaan pertama gue itu gue pernah daftar di Muni, salah satu transportasi SF terbesar milik government, benefitsnya banyak banget. Tapi waktu itu gue jadi surveyor, waktu itu minimum wage-nya kan 13,5. Gue dikasih $15 per jam. Kerjaannya itu kita dikasih iPad, terus kita harus survei random people di bus, tujuannya kemana, dari mana, karena kita mau data. Jadi kondisi saat itu kalau nggak salah gue baru minggu kedua di SF. Gue belum tahu transportasinya secara detail. Gue langsung disuruh survei. Itu berat banget. Inggris juga masih pas-pasan. Minggu kedua lo ya. And I gave up in that time. So hari kedua langsung berhenti. Terus gue cari kerjaan yang lain. Oh, waktu itu kita juga bisa ini. Kalian bisa Google grocery store yang supermarket terdekat dari rumah kalian. Terus kalian bisa cari di bagian career atau job. Biasa pasti ada dan kalian bisa langsung lamar di website tersebut. Dan waktu itu gue lamar ada supermarket besar yang namanya Grocery Bargain Outlet Market. Itu gue coba iseng lamar. Waktu itu langsung dapet. Kita coba, gue sama istri gue lamar langsung dapet. Dan kita bisa kerja dua-duanya di situ tapi beda bagian. Kalau kalian lihat di depan itu ada jembatan yang namanya Bay Bridge. Ini tumben banget ada kapal Navy Seal-nya US Army lagi berlabuh di situ. Gede banget, takjub, bener-bener keren. Lanjut cerita yang di supermarket. Jadi waktu itu istri gue dapat bagian keju dan daging. Dia harus restock kayak biasa ya, stocking. Waktu itu kita harus masuk ke freezer khusus daging. Suhunya kayaknya minus 40 derajat. Baru masuk aja tangan langsung kering. Nyentuh kardusnya aja itu udah langsung sakit banget. Dan dia harus angkat kurang lebih 30 kilo. Waktu itu bertumpuk-tumpuk. Waktu itu berat banget. Dan lagi-lagi satu hari kita memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Selain bayarannya kecil tapi tugasnya berat banget.
Setelah 2 job yang gua tolak karena gua nggak srek kerjaannya, akhirnya pas minggu ketiga awal-awal itu gua dapet tawaran kerjaan di restoran Indonesia, lagi butuh orang yang ownernya juga orang Indo, yang namanya Lime Tree Southeast Asian Kitchen tersebut. Oh, ternyata ada Navy SEAL event di situ, tapi khusus yang Navy SEAL. Mungkin rekrutmen, gua mau coba masuk tapi nggak dibolehin. Jadi kerjaan pertama gua itu adalah di resto Indo tersebut, kurang lebih 5 bulanan, karena kan gua harus balik ke Indo waktu itu, dan kurang lebih 4 bulan gua baru balik lagi ke Amerika. So, pengalaman pertama gua kerja di resto Indo, ownernya orang Indo, pekerjanya juga rata-rata orang Indo. Jadi gue merasa friendly banget di situ, ngobrol, kerja juga berasa lebih have fun karena sesama orang Indo. Nah, itu juga jadi tips salah satunya kalau mau cari kerja awal-awal di Amrik. Mungkin bisa coba cari di resto Indo, ketemu banyak orang Indo. Flow-nya itu lebih ngalir ya daripada kalian langsung ketemu bule. Kadang mereka juga lebih sok dan juga cuek. Gimana guys, masih semangat dengerin gak nih? Sebelum itu gue mau lu komen dong di bawah, gimana kondisi landscape kota San Francisco. Keren banget atau biasa aja? Jadi pas gue udah kerja di resto Indo, masuk bulan kedua dong ya di Amerika, tiba-tiba landlord gue yang di unit pertama gue itu nawarin istri gue, lu mau nggak jadi tukang bersih-bersih di rumah tersebut, gue bayar deh. Dan itu waktu itu bayarnya $25 per jam, dan itu free tax, dan itu kita langsung setuju, meskipun nggak tiap hari tapi lumayan per bulan bisa $400 sampai $500 waktu itu. Jadi begitulah cerita kerjaan gue di tahun pertama. Setelah gue balik di tahun kedua di US, restoran tempat pertama gue kerja manggil gue balik karena waktu itu nggak ada orang. Jadi gue memutuskan untuk balik kerja di situ selama 10 bulan. Karena pas waktu itu kita balik ke Indo lagi 2 bulan untuk jalan-jalan. Jadi pas gue kerja di situ, istri kebetulan juga dapat kerja di tempat sandwich shop. Jadi bikin-bikin sandwich. Waktu itu gajinya ya kita bisa ngumpul-ngumpul uang berdua kerja. Waktu itu belum punya anak. Ya begitulah tahun kedua, ceritanya cukup pendek karena tidak ada banyak yang berubah. Setelah hampir 2 tahun gue kerja di restoran Indo tersebut, banyak dong customer orang Indonesia yang datang, dan itu menjadi teman kita juga. Dan pas tahun ketiga gue balik, kebetulan salah satu customer tersebut nawarin gue kerja, rekomendasiin gue kerja di tempat dia kerja di coffee shop yang sebelum gua kerja di bank sekarang ini. Nah, itu dia power of recommendation. Jadi tahun ketiga nggak pakai lama gua ketemu bos di tempat cafe tersebut dan gua langsung keterima kerja. Guys, gue nemu foto San Francisco tahun 1900-an ini kayaknya nih, masih pakai kuda. Gila, ini keren banget ya. Lanjut kita jalan-jalannya. Hari ini sih jujur keren banget, cuacanya adem dan juga cerah. Dan kalau kalian lihat ke depan ada jam dinding menara itu adalah Ferry Building Plaza. Itu kayak terminal ferry karena banyak juga orang yang kerja dari luar San Francisco itu lewat pakainya ferry. Jadi tahun ketiga gue kerja di coffee shop selama hampir 2 tahun. Nanti linknya gue taruh di atas kanan karena kan gue pernah bikin videonya ya waktu dulu itu ya. Wah sumpah ini keren banget. Ini ada foto-foto pas dulu San Francisco kena gempa The Big One, gempa maha dahsyat pas tahun 1906. Wah ini ada foto-fotonya pas satu kota kebakaran, kan gue pernah cerita. Wah keren-keren. Kalau mau baca ceritanya bisa di pause sendiri ya guys. So lanjut, jadi pas gua kerja di job ketiga gua itu yang di coffee shop kurang lebih 2 tahun, berhubung pengunjungnya itu 80% orangnya itu aja, gua jadi banyak channel. Dan salah satu pengunjungnya itu rekomendasiin gua untuk coba lamar kerja di bank. Gua coba lamar, ikutin tesnya, dan gua lolos semua tesnya. Jadi sekali lagi berkat the power of rekomendasi itu, chance gue keterima kerja itu gede banget. Jadi sekali lagi gue saranin perbanyak channel kerja itu yang di front line, karena kan ketemu orang banyak.
itu nggak menutup kemungkinan lu bisa pindah-pindah kerja lebih gampang, karena kan temennya juga banyak, lu bisa direkomendasiin. So jadi gitu aja. Sekarang gua kerja di salah satu credit union bank di US. Nanti gua mau share gimana sih cara bikin resume khas Amerika, karena ternyata pas gua sampai sini resume khas Amerika itu berbeda dengan Indonesia. So jadi stay tune terus di channel gua Just Felix NSF. Jangan lupa share, subscribe, like, sebarin ke teman-teman atau keluarga kalian yang ingin dapat informasi tentang pindah ke Amerika. So stay tune terus and see you in another Just Felix. Bye bye. Mallnya masih belum buka guys.